kawan, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini, cerita pun dibawa ke tempat Tan Sanjang. Di sana, sang pengembara itu masih saja meminta tolong dan Tan Sanjang yang melihatnya tidak mau menolong karena pasti itu sangat menyulitkan. Tan Sanjang pun meninggalkan dia dan sang pengembara itu pun berteriak meminta Tan Sanjang jangan pergi. Kalau mereka menolongnya, dia akan memberi imbalan yang besar. Pastinya Tan Sanjang tidak akan kecewa karena ada banyak barang berharga yang dia bawa saat ini. Dan dia juga memiliki anak, jadi jika dia mati maka akan sangat merepotkan. Lalu Tan Sanjang kasihan padanya dan menyuruh Baji untuk pergi menolongnya. Baji pun dengan cepat langsung mengusir para siluman kelelawar itu. Dan Baji pun menyombongkan kekuatannya. Sang pengembara itu pun berterima kasih karena sudah diselamatkan. Dan dia bisa pulang menemui istri dan anaknya. Tan Sanjang pun berkata, siluman yang berdagang di jalur iblis, mereka sering memiliki barang berharga yang berguna, yang tidak mudah dijumpai. Dan sang pengembara itu pun menyetujuinya. Dia pun langsung mengeluarkan barang berharganya. Itu adalah jamur arwah. Jika memakan itu bisa menambah kekuatan arwah. Tidak bisa terkena racun. Dan itu semua dikasihnya dengan gratis. Namun tiba-tiba Tan Sanjang malah mengambil tangannya dan dia menyerang tangannya sampai patah. Itu membuat Baji sangat kaget. Tucing pun juga begitu. Namun Tan Sanjang tidak berhenti di situ. Dia pun langsung memukuli sang pengembara itu. Dia pun berkata dia paling benci makan jamur. Namun sialnya, sang pengembara itu malah memberikannya. Dan sang pengembara itu pun terpental sangat jauh karena pukulan dari Tan Sanjang. Baji pun mengatakan kalau gurunya sangat berlebihan. Namun sang guru pun berkata mereka harus berhati-hati padanya. Dan benar saja, pengembara itu pun menyebutkan nama Tan Sanjang. Dia sangat kesal karena Tan Sanjang sudah mematahkan tangannya. Beberapa tulang di tubuhnya juga patah. Dan tidak pernah ada orang yang melakui itu. Pengembara itu pun juga sudah berubah ke wujud aslinya, yaitu Wirudaka, Jenderal Langit Selatan. Tan Sanjang beserta murid-muridnya itu pun yang melihat itu sangat kaget. Lalu, sang Raja Selatan itu pun mengatakan dia memiliki teknik hebat untuk kabur. Tidak mudah kalau mau membunuhnya. Hanya saja, dia tidak menyangka hari ini dia ceroboh. Samarannya sama sekali tidak bercela dan tidak ada yang salah. Dan dia pun menanyakan bagaimana Tan Sanjang tahu penyamarannya. Dan gokilnya, Tan Sanjang pun berkata dia hanya mencobanya saja. Jika dugaannya salah, dia akan mengobati derita yang dialami sang pengembara. Tapi jika benar, itu sangat keberuntungan baginya. Sang Raja Selatan pun berkata, Tan Sanjang tidak pantas melakukan itu karena sudah sembarangan melukai orang. Dan Tan Sanjang berkata, dia sudah berkelana beberapa tahun di jalur iblis dan dia tidak mati. Dia memiliki caranya sendiri untuk melakukan itu semua. Dan saat ini, Raja Istana Selatan pun sudah datang ke jalur iblis. Peraturannya juga sudah berbeda. Tidak peduli dia dewa, jenderal, atau apapun. Kalau datang ke hadapannya, tetap akan dia pukuli sampai menjadi cacat. Kali ini, Raja Istana Selatan tidak akan bisa kabur. Dia pun langsung menyuruh Baji untuk menyerangnya. Baji pun dengan cepat mengambil aura alam dan merubah wujudnya menjadi babi perkasa. Dia pun langsung menyerang sang Raja Istana Selatan itu.
Raja Istana Selatan itu pun berhasil menghindarinya dan menyerang Baji juga. Namun, menurut Baji, pisau tanpa bayangannya sepertinya melemah. Kesempatan itu pun juga tidak disia-siakan oleh Wuching. Wuching pun langsung menyerang Raja Selatan. Serangan pedang Wuching pun mengenai wajah dari Raja Selatan. Dan Raja Selatan pun memukul tubuh Wuching. Namun, saat dia memukulnya, tubuh Wuching sangatlah kosong. Itu hanyalah pasir dan Tan Sanzang pun keluar dari belakang tubuh Wuching memukul sang Raja Istana Selatan. Sang Raja Selatan yang terkena pukulan itu pun kesal karena mereka memang terlihat seperti sampah, tapi mereka sangat selaras dalam bertarung. Dia terlambat selangkah bertarung dalam keadaan terluka. Dan dia sudah salah karena meremehkan Tan Sanzang beserta murid-muridnya. Tan Sanzang pun menebak kekuatan Jenderal Langit Selatan sudah melemah. Itu semua karena teknik kabur yang dia bilang tadi. Efeknya adalah menguras kekuatannya. Bisa selamat, namun juga akan kehilangan banyak kekuatan. Makanya, dia mendekati Tan Sanzang secara diam-diam. Hadiah yang dia berikan pasti sesuatu yang tidak bagus. Sayangnya, Raja Selatan salah perhitungan. Rencananya gagal. Sekarang, kekuatannya berkurang banyak. Satu tangannya pun sudah tidak bisa dipakai. Dan saat ini Tan Sanzang tidak akan segan-segan menghadapi dewa yang terperosok. Raja Selatan pun mengatakan yang dikatakan Tan Sanzang itu semua benar. Dan dia dibuat putus asa oleh sekelompok sampah yang selalu dia remehkan. Tapi dia juga tidak termasuk gagal total. Karena ada yang menerima hadiah darinya. Dan yang menerimanya adalah New Moren, adik kerbau. Dan saat ini cerita pun dibawa ke tempat Sun Wukong berada. Di sana Sun Wukong terlihat mencari keberadaan Jihu dan Xiaoyu. Karena menurutnya seharusnya Jihu dan Xiaoyu tidak jauh dari sana. Dia pun akan mempercepat langkahnya. Namun tiba-tiba dari belakang ada yang memukulnya. Sun Wukong pun kesal karena ada siluman yang berani menghajarnya. Dia pun langsung menyerangnya balik. Dan ternyata yang menyerangnya adalah New Moren, sang adik kerbau. Adik kerbau pun menyadari kalau itu adalah Sun Wukong. Dan dia sangat kesal karena Sun Wukong sudah membohonginya. Sun Wukong pun masih mencoba mengeles. Dia pun berkata, namanya adalah Sun Goyun. Namun adik kerbau pun semakin kesal dan meminta Sun Wukong jangan menghayal lagi. Kalau dia bukan Sun Wukong, tongkat emas yang dia punya itu dari mana? Dan akhirnya Sun Wukong pun hanya bisa tertawa karena sudah ketahuan. Adik kerbau pun sangat kesal karena Sun Wukong sudah membohonginya. Dia pun bertanya kenapa Sun Wukong berpura-pura selama ini. Tapi tiba-tiba ada yang membisikinya. Dan yang membisikinya berkata, jangan bertanya lagi karena dia membenci adik kerbau. Dan orang yang ada di depannya adalah orang jahat. Jadi dia harus membunuhnya. Sedangkan Sun Wukong yang melihat itu pun berkata, yang membisikinya adalah siluman parasit. Dia ditempeli oleh siluman parasit. Dan kenapa itu semua bisa terjadi? Tapi sayangnya siluman parasit itu pun berkata jangan mendengarkan Sun Wukong. Lupakan emosinya dan mulai membunuh Sun Wukong. Benar saja tiba-tiba adik kerbau pun berubah ke wujud aslinya. Wukong pun berkata jangan sampai adik kerbau kehilangan kesadarannya. Dia jangan sampai bisa dikendalikan oleh siluman parasit itu. Tapi sayangnya sang adik kerbau sudah mengumpulkan energi padang rumputnya. Dia pun berubah ke bentuk kerbau mengerikannya dan akan membunuh Sun Wukong. Sedangkan cerita saat ini dibawa ke tempat Asura berada. Di sana terlihat dewa yang dibawa Gautama sedang ditandai dengan besi panas di telapak tangannya. Lalu dia pun dibawa ke tempat kurungan. Dia dikurung di sana sendirian. Dan para prajurit itu pun bertanya mau diapakan dewa ini.
Dan salah satu prajurit lain pun berkata biarkan rajanya yang memutuskan, karena jarang ada tahanan dewa langit. Dan pasti akan ada ritual persembahan untuknya, jadi mereka tidak perlu terburu-buru. Setelah prajurit itu meninggalkannya, dia pun berpikir karena saat ini dia dalam kondisi yang gawat, dikurung oleh para asura. Dia pun khawatir karena dia akan dipenggal kepalanya, tapi tiba-tiba Tagatha pun memanggil namanya. Dia memanggil Dewa Yutao dan menanyakan kabarnya apakah baik-baik saja. Dan Dewa Yutao pun berkata kepada Gotama, dia sangat senang karena Gotama datang. Sedangkan Gotama hanya menenangkannya. Dia tidak perlu khawatir untuk itu karena Gotama terus mengawasinya. Dia sudah berhasil masuk ke pasukan Raja Gila. Selanjutnya masih banyak yang harus dilakukan. Mungkin perlu waktu sedikit. Kalau kesempatan itu sudah tiba, dia akan diam-diam membiarkan Dewa Yutao pergi. Dan jika dia berhasil pergi, dia harus dengan cepat mencari Guanyin. Dan Dewa Yutao pun mengerti. Namun sayangnya, tiba-tiba ada yang memanggil Lai Lai. Para prajurit Asura itu pun bertanya, Lai Lai sedang apa di tahanan itu? Namun Gotama pun bisa mengatasinya dengan mudah. Dia hanya bilang tidak terjadi apa-apa dan hari ini dia harus pergi bertarung. Dan sayangnya cerita ini pun berakhir kawan. Kita lanjut ya di chapter selanjutnya. Langsung tonton ya videonya. Jangan lupa juga like dan subscribe kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.